Karena wong lek ora ngerti agama bahaya. Orang yang bodoh agama itu akan membuat dirinya celaka dan bisa jadi membuat orang lain celaka. Kenapa? Karena dirinya tidak akan mempersiapkan bekal akhirat dan tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mencari bekal akhirat. Jadi orang itu berbuat benar karena pemikiran yang benar. Dengan benar ketika pemikiran itu dipengaruhi oleh apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau orangnya tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan berpikirnya, ya berpikir tidak akan benar. Hanya beruntung bagi kita yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quran. Banyak di antara kita, ya, saudara kita, yang oleh Allah tidak digerakkan untuk belajar Al-Quran, cara memahami. Akhirnya berpikirnya tidak terarah, gitu. Tidak berpikirnya liar, seolah-olah hidup hanya dunia, tidak akan hidup di akhirat. Wa'ada wa thamuda wa ashabar rassi wa kurunam baina dzalika katsira. Wa'adan, dan ingatlah Muhammad wadhkur. Adzan pada kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Hud, adzan kaum Ad. Adzan ing kaum Ad. Ingatlah apa yang terjadi pada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Wa Samuda, dan kaum Samud, kaumnya Nabi Shalih. Wa Sabar Rasi, dan Ashabur Rasi. Rasi ismu bi'rin, nama dari sumur, orang yang tinggal di sekitar sumur. Wa nabiyuhum, nabinya mereka adalah Nabi Syuaib. Dia mengatakan, dan sebagian mereka adalah ada yang mengatakan selain Nabi Syuaib. Kanu qu'udan khaulaha, mereka semua duduk-duduk di sekitar sumur. Fanharat bihim wa bimanazilihim, maka sumur itu menelan mereka dan beserta tempat tinggal mereka. Jadi ada sumur yang dikelilingi oleh kaum yang di situ tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka berbuat kekafiran, kemusyrikan, tidak menyembah pada Allah. Apa yang terjadi? Allah memberikan azab kepada mereka. Fanharat bihim, sumur menelan mereka beserta dengan rumah-rumah yang mereka tempati. Wa qurunam baina dzalika katsira, dan kaum-kaum yang lain, kurun, aqwaman, baina dzalika katsira, yang ada di antara kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Hud, di antara kaum Ad dan Ashabur Rasi. Jadi jaraknya cukup jauh ya, antara kaum Ad dengan Ashabur Rasi. Di kaum-kaum yang menjadi jarak atau di antara kedua kaum ini juga mengalami hal yang serupa, gitu loh. Ketika tidak taat, mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terjadi pada orang-orang terdahulu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita semua yang hidup pada masa sekarang. Makanya Al-Quran ini membuat kita itu memiliki pemikiran yang benar. Jadi orang itu berbuat benar karena pemikiran yang benar. Dengan benar ketika pemikiran itu dipengaruhi oleh apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau orangnya tidak menjadikan Al-Quran sebagai landasan berpikirnya, ya berpikir tidak akan benar. Hanya beruntung bagi kita
yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quran. Banyak di antara kita, ya, saudara kita yang oleh Allah tidak digerakkan untuk belajar Al-Quran, cara memahami. Akhirnya berpikirnya tidak terarah, gitu loh. Tidak berpikirnya liar, seolah-olah hidup hanya dunia, tidak akan hidup di akhirat. Karena berpikirnya hidup hanya di dunia, setiap waktu ya hanya digunakan untuk dunia. Ketika mengingat kehidupan akhirat, maka tidak lupa untuk beribadah sebagai bekal akhirat, walaupun mungkin penuh dengan kesibukan. Gara-gara cara berpikirnya. Karena orang ngerti agama, bahaya. Orang yang bodoh agama itu akan membuat dirinya celaka dan bisa jadi membuat orang lain celaka. Kenapa? Karena dirinya tidak akan mempersiapkan bekal akhirat dan tidak memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mencari bekal akhirat. Akhirnya kan memakan korban kan? Bukan hanya dirinya yang celaka, keluarganya ikut celaka. Wong dirinya tidak melakukan ibadah, akhirnya tidak mengajak kepada keluarga untuk melakukan ibadah. Sebabnya apa? Kebodohan. Pemahaman yang salah tentang kehidupan yang tidak didasari oleh agama. Tidak dilandasi oleh Al-Quran. Atas nanti ini saestu bahaya sekali. Dalam kewajiban kita ku anfusakum wa ahlikum nara kan. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orangnya berpikir hidup hanya di dunia, bagaimana dia akan mengantisipasi masuk neraka? Ora yakin nenek akhirat. Yang tua tidak mau beribadah. Tidak mungkin anak-anak diajak untuk beribadah, itu tidak mungkin. Orang tawane ra salat. Mosok anake kon salat, ora mungkin. Ngekon ora ngoten lho. Ngkon salat ora. Beraya tahu diri, aku dhewe ora nglakoni mosok ngkon-ngkon anakku, ngono kan. Makanya tidak ada tujuan dalam membentuk anak, dalam mengupayakan anak. Orang tua yang tidak ibadah tidak akan mengarahkan anaknya untuk ibadah. Berarti si orang tua ini tidak memiliki target yang harus diraih untuk anak-anaknya soal ibadah. Tidak ada target. Tidak mencetak anak yang taat, orang tuanya tidak taat. Kalau seperti itu berarti yang diinginkan orang tua sing penting anaknya iso urip ning dunya dadi wong sing sukses dengan dunianya walaupun celaka akhiratnya. Orang tua yang seperti itu, orang tua yang begitu tega kepada anak-anaknya. Orang tua yang tidak sayang kepada anak-anaknya. Kok mentolo ngoten lho. Anak-anaknya dibiarkan tidak ibadah sehingga nantinya celaka. Makanya penting memahami agama biar kita berpikirnya benar dan yang kita lakukan juga akan benar. Wa kullan darabna lahul amsal. Wa kullan darabna lahul amsal. Dan masing-masing aku jadikan al-amsal sebagai contoh fi iqamatil hujjah alaihim. Falam nuhlikum ila ba'dal ingdar nih loh. Masing-masing sebagai contoh pelajaran bagi kita semua. Atau diartikan wa kullan
Darabna fi ma'nahu takdiruhu wa qawafna kullan darabna lahul amsal. Wal makna bayanna likullil likullil qasas cerita ya. Al ajibah falam yu'minu. Masing-masing dari mereka awalnya sudah mendapatkan peringatan. Sudah ada peringatan yang disampaikan tentang resiko perbuatan dosa yang mereka lakukan. Nabi itu misinya kan dua kan, basyirah wa nadhirah kan, memberikan kabar gembira dan ngasih peringatan adanya siksa. Kabar gembira selamat mendapatkan nikmat masuk surga bagi mereka yang taat, dan peringatan akan mendapatkan azab dari Allah, masuk neraka bagi mereka yang maksiat. Sudah ada peringatan, namun tidak didengarkan. Tidak ada namanya langsung hukuman tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Tidak mungkin orang tua itu ngasih pukulan kalau tidak dimulai dengan ucapan. Diling-ling ngangge omongan ora tedas, ora berhasil, maka diling-ling ngangge tindakan. Yang terjadi seperti itu. Allah tidak langsung memberikan balasan atas dosa kita. Allah terlebih dahulu memberikan peringatan, menjelaskan ya. Kalau kepada masa utusan ya, utusan dulu diutus, diomongi ojo nglakoni ngono, tinggalen lah panggah nglakoni bakal cilaka. Tapi orang reken ngoten lho. Tidak mau tahu, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan para utusan. Karena tidak mau mendengarkan, ya sudah, kan sudah dikasih peringatan. Pada akhirnya yang terjadi adalah hukuman. Makanya ketika orang tinggal di dalam hutan yang sangat lebat, tidak terjangkau oleh siapapun, tidak ada dakwah, walaupun dia tidak mengenal Allah, tidak akan masuk neraka. Kenapa? Karena tidak adanya yang memberikan dakwah. Terisolasi orangnya, tidak ada yang mampu menjangkau mereka. Berbeda dengan orang-orang yang terjangkau oleh dakwah, oleh ajakan untuk menyembah kepada Allah, untuk beriman pada Allah, namun tidak mau mengikuti. Pasti akan mendapatkan azab dari Allah atau akan dimasukkan ke neraka nanti di akhirat. Wa kullan darabna lahul amthal. Wa kullan tabarna tatbira. Setelah diberikan peringatan, tidak mau mendengarkan apa yang terjadi, kulan, dan masing-masing mereka tabarna, aku hancurkan tadbiran, dengan kehancuran yang sesungguhnya. Kenapa? Bitakdzibihim ambiya'ahum, karena mereka mendustakan utusan-utusan atau nabi-nabi mereka. Jadi prosesnya mendapatkan hukuman dari Allah atau azab dari Allah itu berawal dari adanya peringatan yang disampaikan, ajakan oleh dakwah yang disampaikan para nabi yang tidak diikuti. Yang ke-40, walaqad atau alal qaryatil lati umtirat mataras sawu afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nusyura. Afalam yakunu walaqad atau sungguh benar-benar datang, lewat artinya marra kufaru Makkah, orang-orang kafir Mekah. Siapa kafir Mekah ini? Orang-orang kafir yang tinggal di Mekah, yang menyembah berhala, yang tidak mau mengikuti dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa mereka kok tidak mau ikut dakwahnya Nabi Muhammad, masuk Islam, menyembah kepada Allah, kok tetap kekeh dengan berhala-berhala mereka sembah? Padahal mereka itu lewat alal qaryah, pada suatu kampung, allati umtirat matarosau, di mana di kampung itu telah dihujani dengan hujan yang buruk.
tampung yang mendapatkan siksaan Allah berupa hujan batu yang menimpa mereka. Wa ya udma qura qaumi Lut, yakni kaumnya Nabi Lut, yaitu tempat di mana dulu tinggal kaumnya Nabi Lut. Ya, mereka lewat di tempat itu mungkin untuk berdagang ya, menuju ke Sam. Maru fi asfarihim ila Sam ya. Jadi orang-orang Mekah itu dulunya sampai keluar negara, keluar daerah, tidak hanya di Mekah dalam bisnisnya, sampai ke Sam. Di perjalanan ada sisa-sisa keruntuhan kaumnya Nabi Lut yang mendapatkan azab dari Allah dengan adanya hujan batu dan dibalikkan buminya. Fahlakallah ahlaha, di mana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Lut yang tinggal di situ lifi'lihim al-fakishah, karena perbuatan mereka yang tercela. Apa? Sodomi. Ya, berhubungan badan antara sama jenis. Afalam yakunu yarawnaha, bukankah mereka semua melihat itu, wahai kafir Mekah yang tidak mau beriman pada Allah, melihat sisa-sisa kehancuran kaumnya Lut di perjalanan mereka ke Sam, fayak tabiruna, dan kemudian mereka mengambil pelajaran. Kenapa orang-orang yang tinggal di kampung ini mengalami nasib seperti ini? Karena mereka semua tidak taat pada Allah, melakukan perbuatan yang keji. Ambil pelajaran. Berarti kalau melakukan perbuatan yang keji, perbuatan melanggar aturan Allah, maka akan mendapatkan balasan dari Allah. Dengan adanya bisa mengambil pelajaran, akhirnya mereka mau meninggalkan berhala dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seperti itu. Hanya saja itu tidak dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Dakwah Rasulullah selalu ditentang, ya. Rasulullah dimusuhi. Balkanu layarjuna nusyura. Bahkan mereka semua itu tidak takut hari kebangkitan. Anggapan mereka hidup hanya di dunia, tidak akan hidup di akhirat, dimulai dari dibangkitkan dari kubur. Sehingga tidak ada balasan, surga neraka tidak ada. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada kehidupan setelah mati. Tidak mengimani, tidak mempercayai, tidak takut nanti kalau dibangkitkan dari kubur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Padahal benar-benar kita semua akan dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Karena mereka tidak yakin dengan kehidupan akhirat, akhirnya sibuk untuk mencari dunia. Sebelum mati golek dunya. Dene wong urip ya golek dunya, golek dunya sing sak akeh-akeh. Ora peduli besok akhiratnya piye. Fala yu'minuna, maka mereka semua tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada Allah karena tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Tidak mau beribadah kepada Allah karena tidak yakin ada kehidupan akhirat, ada surga, ada neraka. Inilah yang disampaikan Allah pada kita semua tentang apa yang terjadi pada Kanjeng Nabi Muhammad dan kaumnya pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy yang mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh kaumnya pada Kanjeng Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala menghibur pada Kanjeng Nabi dengan menceritakan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu yang juga sama-sama dimusuhi oleh kaumnya. Yang pada akhirnya nabinya yang diberikan kemenangan oleh Allah dan kaum yang memusuhi, yang tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi dihancurkan oleh Allah. Balasan dari perbuatan mereka, dan tidak hanya sekedar di dunia, di akhirat mereka juga akan mendapatkan balasan atas dosa-dosa mereka.